Pemirsa, 3 orang tewas dan 7 orang luka-luka akibat truk bermuatan batu bata menabrak bangunan sekolah di Garut, Jawa Barat. Diduga truk mengalami remblong. Tangis histeris terjadi saat sebuah truk bermuatan batu bara menabrak bangunan madrasah di desa Sindanggalih, Garut, Jawa Barat. Sopir truk dan seorang warga yang berada di dalam madrasah tewas, 1 korban tewas saat dirawat di rumah sakit. 7 lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan diduga terjadi karena truk mengalami remblong. Namun untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi menunggu penyelidikan tim ahli. Sementara dari 7 korban, masih 3 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Nekat beroperasi melewati batas jam malam, sebuah kafe yang dipenuhi pengunjung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disegel. Sempat terjadi ketegangan saat pengunjung, seorang warga negara asing, menolak untuk ditertibkan petugas. Saya tidak pernah bentak-bentak. Seorang pengunjung kafe yang diduga warga negara asing ini terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP dalam razia tempat usaha di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Petugas merazia kafe karena nekat buka melewati jam malam sesuai aturan PPKM Mikro. Saat petugas datang, kafe sedang dibadati banyak pengunjung yang mengabaikan jaga jarak fisik. Petugas meminta seluruh pengunjung kafe untuk membubarkan diri. Karena terbukti 2 kali melanggar, petugas menyegel kafe selama 3 kali 24 jam. Kembali bahwa Jakarta masih berlaku PPKM. Ada pembatasan kegiatan ya untuk masyarakat bahwa aktivitasnya hanya dibatasi sampai dengan jam 21.00. Petugas mengancam akan menindak tegas para pelaku usaha lainnya yang nekat melakukan pelanggaran dengan membuka usahanya secara sembunyi-sembunyi melewati batas ketentuan jam malam. Razia dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah mobil terbakar saat melintas di Jalan Cendana depan RSUD Boyolali, Jawa Tengah. Diduga penyebabnya akibat korsleting di bagian mesin. Sebuah mobil terbakar di Jalan Cendana depan Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah hingga membuat panik warga. Pengemudi dan seorang penumpang mobil bisa diselamatkan. Petugas yang datang berupaya memadamkan api. Penyebab terbakarnya mobil diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Hanya dalam 11 hari, pembunuhan berantai terhadap 2 wanita muda terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Awalnya polisi mengungkap pelaku pembunuhan wanita muda di Kompleks Wisata Pantai Gelagah, Kulon Progo, yang ternyata juga pelaku pembunuhan wanita muda di Wisma Sermo, Kulon Progo. Motif pelaku ingin menguasai motor dan handphone korban. Kehadiran ini adalah swasya Polres Kulon. Pelaku pembunuhan terhadap Takdir Sunaryati, wanita berusia 21 tahun penyandang disabilitas yang ditemukan tewas di kantor Dermaga Wisata Pantai Gelagah, Kulon Progo, berhasil ditangkap polisi. Tak disangka pelaku adalah Naf, 22 tahun, yang dikenal dekat dengan korban. Pelaku bahkan sering menginap di rumah kakak korban. Keluarga tak menyangka Naf tega menghabisi korban yang merupakan penyandang disabilitas. Ini sama ini. Korban memiliki keterbatasan fisik sehingga terpaksa memakai kaki palsu. Diduga pelaku membunuh lantaran akan menguasai sepeda motor dan handphone korban. Kita kan mikirnya di sini baik, ya kita tanggapi dan baik gitu loh. Ya kita nggak tahu kalau ternyata itu orangnya itu setega itu. Kita nggak mikir sampai sejauh itu. Lebih mengejutkan lagi, Naf diduga merupakan pelaku pembunuhan berantai.
Pada polisi, pelaku juga mengakui menghabisi nyawa Desi Sri Diantari, wanita berusia 22 tahun yang ditemukan tewas di teras depan Wisma Sermo, Kulon Progo, 2 pekan lalu. Motif pelaku menguasai motor dan handphone korban yang telah dijualnya di Magelang. Keluarga Takdir Sunaryati berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Kami sekeluarga karena merasakan kehilangan yang sangat dalam, sakit hati juga kan dengan meninggalnya secara seperti itu, ya kami berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, syukur-syukur bisa dihukum mati. Polisi masih mendalami motif tersangka melakukan pembunuhan keji. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pencuri diamuk warga setelah aksinya mencuri di sebuah minimarket terekam CCTV. Pelaku mencuri sampo dari etalase minimarket. Warga Jalan Andalas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pencuri sampo dari sebuah minimarket. Massa yang geram sempat menghakimi pelaku. Kasus ini terungkap setelah petugas minimarket memantau gerak-gerik pelaku melalui CCTV. Saat pelaku akan meninggalkan lokasi, seorang karyawan minimarket menghadang dan meminta pelaku mengembalikan sampo yang dicuri. Namun pelaku melawan dan kabur hingga mengundang perhatian warga. Pelaku tertangkap tak jauh dari minimarket. Pegawai mobil tersebut yang melihat melalui CCTV bahwa barang-barang sudah diambil sama pelaku, kemudian dimasukkan ke dalam celana, sehingga diteriaki. Pelaku tersebut melarikan diri ke jalan Kapukosan, sehingga masyarakat menangkap di sana ramai-ramai. Ancaman kurungan penjara 6 tahun menantinya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, pencurian tanaman hias keladi tengkorak terjadi pada sebuah perumahan di Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang seorang wanita terekam CCTV. Bermodalkan kantong plastik, seorang wanita mencuri sejumlah tanaman hias, diantaranya adalah keladi tengkorak di Jalan Ibun Raya, Medan, Sumatera Utara. Dengan cepat pelaku beraksi. Pelaku sempat meninggalkan lokasi sebelum akhirnya kembali lagi dan melanjutkan aksi pencuriannya. Warga menduga pelaku kerap beraksi dengan mencuri tanaman hias. Pencurian bunga ini udah terjadi 2 kali. Pertama sekali di bulan 2, lalu kemarin kejadian di bulan 4 tanggal 1. Itu tanaman yang hilang itu tanaman keladi hias lah. Nah, jadi mereka yang pertama kali datangnya dari sana, yang kedua datang dari sini. Nah, lihat dari cara jalannya sih seperti orang yang sama. Lokasi kejadian hanya berjarak beberapa meter dari Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pria mencuri tanaman hias janda bolong di Makassar, Sulawesi Selatan. Harganya yang tinggi menjadi atau memancing pencuri untuk beraksi. Seorang pria berkaos hitam mencuri tanaman hias janda bolong pada sebuah perumahan di Bingkirannya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi dengan memanjat pagar. Banyaknya kendaraan yang melintas membuat pelaku kadang bersembunyi. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Harga yang lumayan tinggi membuat tanaman ini menjadi incaran para pencuri. Oh, manjat lewat situ. Iya. Jadi bunganya di mana diambil, Bu? Di sini posisi. Bunga apa lagi, Bu? Bunganya saja. Kayaknya. Pemirsa, gara-gara uang Rp150.000, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dianiaya sahabatnya sendiri. Korban yang menggadaikan handphone menagih uang justru dibayar dengan pukulan.
Polisi mencari Bong Yusa, pelaku penganiayaan yang tinggal di proyek perumahan Kampak Gerunggang, Pangkal Pinang. Bong Yusa ditangkap saat akan mandi ke sungai. Bong Yusa ditangkap setelah sebelumnya dilaporkan Bagus, sahabatnya, yang akan menagih uang gadai justru dianiaya. Yusa mengakui menganiaya Bagus karena tidak memiliki uang. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan mencari handphone milik Bagus yang digadaikan pada Bong Yusa. Gak ada handphone, udah ada duit kataku. Kalau 500 dia mau gadai 500. Iya. Kalau 150 gua ada kataku kan. Iya. Terus? Kalau mau beli kata dia 800 dijual kata dia kan. Terus? Udah ada duit 150 sore tadi dia datang dan minta bayar maksa-maksa. Aku belum ada duit. Kejadian berawal saat Bagus menawarkan handphone pada Yosa untuk dijual seharga Rp800.000. Namun Yosa tidak mau membeli sehingga Bagus menawarkan gadai Rp500.000. Namun Yosa hanya memiliki uang Rp150.000. Bagus kemudian menemui Yosa saat memancing menagih uang gadai. Yosa tidak memberikan uang namun justru memberikan pukulan pada wajah korban. Sementara handphone sudah dipegang oleh Yosa. Dengan adanya korban menagih handphonenya kepada pelaku kesal sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga membuat mata korban mengalami memar dan bagian wajah mengalami memar-memar juga. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti, handphone serta hasil visum korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pengemudi mobil mewah terekam video amatir menodongkan senjata api ke pengguna jalan lain. Aksi koboi jalanan ini diduga dilakukan setelah mobilnya menabrak sejumlah pengendara lain. Usai olah TKP, polisi mengamankan pelaku. Aksi koboi jalanan yang dilakukan seorang pengemudi mobil menodongkan pistol usai terlibat tabrakan dengan wanita pengendara motor di Durensawit, Jakarta Timur, meresahkan warga. Setelah plat nomor mobilnya terlacak, pelaku berinisial MFA ditangkap polisi di pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Ya, taruh aja di plastik itu. Pelurunya? Sama pelurunya, Mbak. Udah bongkar semuanya. Buka aja dulu. Bongkar aja semuanya. Buang. Itu apa? Itu sampo. Ya, buka aja semuanya, buka. Coba nih box ini, boxnya. Box depan. Box depan. Bongkar aja, keluarin semuanya. Keluarin aja, Mbak. Buka bagian sebelah. Al-Qurannya taruh itu tuh. Taruh sini. Polisi mendatangi rumah pelaku di Jalan Rawa Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menggeledah mobilnya. Hasilnya ditemukan 2 pucuk senjata airsoft gun disembunyikan dalam mobil pelaku. Bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman karena belum bersangkutan. Novia, pengendara motor yang ditabrak oleh MFA, telah melaporkan kasus kecelakaan yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Timur. Awalnya sih aku nggak permasalahin soal ditabrak ya, intinya sebenarnya minggir terus minta maaf aja nggak apa-apa gitu. Cuman dianya tuh yang malah marah-marah terus nodong-nodong pakai pistol gitu. Mengancam warga atau Iya, mengancam kayak lo semua gue bunuh ya, lo semua gue bunuh, lo nggak tahu siapa gue kan, gue tuh anggota tadi gitu. Oh, jadi sempat mengaku sebagai anggota? Sebagai anggota tapi tidak mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Korban berharap pelaku dihukum setimpal. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 bulan hilang diduga menjadi korban begal. Seorang sopir taksi online di Lampung ternyata berada di rumah selingkuhannya. Informasi ini akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.